Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat ya. Oke, hari ini aku akan buat video tutorial dan pengenalan aplikasi Scratch. Nah, video ini adalah video part 1 ya. Jadi jangan lupa teman-teman saksikan terus di channel-channel aku terkait dengan part-part selanjutnya. Oke, sebelum lanjut ke video pengenalan dan tutorialnya, jangan lupa seperti biasa kamu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu dapat notifikasi terkait hal-hal yang menarik dari channel ini. Yang harus kita lakukan pastinya kita buka aplikasi Chrome kita, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan Scratch. Nah, kira-kira seperti ini ya ketikannya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita klik search. Kemudian dari halaman Google akan menampilkan berbagai website tentang keyword yang kita masukkan atau Scratch. Di sini juga akan ditampilkan terkait dengan pengertian Scratch. Seperti ini kira-kira. Di sini dijelaskan bahwa Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman untuk pemula yang di dalamnya itu pemula tidak perlu takut akan melakukan kesalahan ataupun benar. Nah, di dalam Scratch ini juga sudah diterjemahkan menjadi 20 bahasa. Keren banget ya teman-teman. Selain itu juga di Scratch juga bisa digunakan untuk pembelajaran loh. Bisa membuat game, cerita bergambar, penyampaian informasi, dan lain-lain sebagainya. Langsung aja kita ke langkah selanjutnya. Kita pilih website yang pertama ini, kemudian kita klik dan akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini artinya sedang memproses pembukaan di program Scratch kita ya teman-teman. Harap bersabar. Oke, kira-kira halaman tampilan Scratch-nya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di sini ditampilkan berbagai menu yang ada di atas ini. Ada menu buat, kemudian ada jelajah, ada ide dan juga tentang, kemudian kolom pencarian, bergabung dengan Scratch dan akun. Selain itu juga di halaman Scratch ini juga ditampilkan berbagai project yang sudah dibuat oleh konten-konten kreator kita yang sudah memiliki desain terkait dengan video, kemudian studio bergambar, cerita animasi, game, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat aja atau scroll ke bawah. Di bawah ini banyak banget produk-produk atau project yang sudah berhasil dibuat oleh kreator-kreator Scratch kita atau Scratcher. Nah, for your information aja teman-temanku sekalian, apabila kalian cuma ingin melatih kemampuan kalian, kalian bisa langsung gunakan Scratch secara gratis dengan menggunakan klik buat yang ada di atas ini. Atau kalau teman-teman akan membagikan project yang dibuat, maka teman-teman bisa klik masuk dan daftar akun terlebih dahulu supaya project yang teman-teman buat bisa dibagikan. Nah, kebetulan aku tuh udah punya akun sebelumnya seperti ini. Jadi aku tinggal klik masuk aja. Nah, setelah berhasil masuk di akun Scratch, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini tidak jauh berbeda dari tampilan Scratch secara gratis. Menunya juga sama. Di sini ada berbagai menu dan juga fitur. Menunya itu di antara lain masih ada buat, kemudian jelajah, ide, tentang, kolom pencarian. Hanya saja di sini ada tambahan pesan dan juga folder. Selain itu juga tampilan dari akun kita. Kita langsung aja klik buat yang ada di atas ini untuk buat project. Kemudian tunggu sampai halaman Scratch-nya menampilkan halaman pembuatan project yang ada di Scratch seperti ini. Nah, udah ditampilin nih halaman pembuatan projectnya seperti ini. Ada beberapa menu dan juga tampilan dokumen yang ada di sini. Ada 3 kolom. Nah, ini yang di atas ini namanya menu. Nah, menu yang pertama itu ada olah bahasa yang globe ini. Bisa diklik dan teman-teman bisa lihat di dalamnya ada berbagai bahasa yang bisa teman-teman gunain. Ada Arab, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sudah diterjemahkan ke 20 bahasa. Untuk lebih mudahnya aku akan pilih bahasa Indonesia aja. Di sampingnya juga ada berkas, kemudian ada
tutorial. Ini ada tutorial, barangkali teman-teman mau lihat cara penggunaan Scratch yang lebih banyak, bisa diklik di sini. Kemudian ada untitled, yaitu judul, untuk memberikan project teman-teman itu mau dikasih nama apa. Kemudian bagikan, halaman karya, kemudian folder dan nama akun. Selanjutnya di bar yang pertama itu ada kode. Ini berisi semua perintah berupa balok-balok coding. Nah, kode ini diklasifikasikan menjadi beberapa, seperti kode dari gerakan, tampilan, kemudian suara, kejadian, kontrol, ada sensor, operasi atau operation, kemudian ada variabel, dan juga coding untuk dibuat secara pribadi oleh kita sendiri. Selainnya di sampingnya ada bar custom, ini untuk membuat animasi sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa rubah letak komponen setiap animasi yang kita gunakan, seperti kepala, kaki, dan lain-lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan tombol kuas ini untuk menggambar animasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sampingnya itu ada tombol untuk memilih suara. Kita bisa upload suara atau kita bisa rekam juga suara yang kita inginkan. Selain itu juga kita bisa mengatur suara kita, apakah ingin cepat, lambat, atau bagaimana, mau keras, lemah juga bisa, kita bisa atur. Kemudian setelah type coding atau perintah, kita juga punya blank tab yang seperti ini yang ada di tengah. Fungsinya adalah untuk meletakkan coding-coding yang kita gunakan. Nanti diletakkannya di sini. Kemudian di sampingnya juga ada tab sprite atau misalkan tab animasi, dan juga background yang akan kita gunakan. Ini adalah icon utama dari Scratch itu sendiri, yaitu gambarnya kucing. Atau kita bisa pilih di icon ini, itu bisa upload, atau kita bisa custom, atau kita bisa juga pilih animasi yang sudah disediakan oleh Scratch. Kurang lebih animasinya seperti ini. Ada berbagai animasi yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti orang, kemudian hewan, perayaan, huruf, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih. Nah, untuk mempercantik tampilan juga, teman-teman bisa memilih background yang ada di sini, bisa di-upload atau bisa custom sendiri, atau bisa juga memilih background yang sudah disediakan oleh Scratch. Sama seperti animasi, background juga diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya. Ini ada background fantasi, kemudian background di luar ruangan, di dalam ruangan, kemudian di bawah laut, background pola, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih di sini ya. Nah, kurang lebihnya tadi sudah dijelaskan ya teman-teman terkait dengan menu dan fungsi tampilan yang ada di Scratch. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami, kita akan membuat sebuah program. Pertama-tama kita atur dulu judul dari project yang akan kita buat. Kita klikin aja di sini, uji coba penggunaan Scratch, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita membuat sebuah judul dari project yang akan kita buat, kita akan memilih animasi yang sesuai. Pertama-tama kita hapus dulu animasi kucing ini, kemudian kita pilih animasi yang ada di Scratch saja. Nah, aku akan memilih animasi yang kira-kira tuh ceria dan juga ekspresif. Mungkin ini yang Valeria ini kita akan pilih. Selanjutnya, animasi yang kita pilih kita ubah ukurannya menjadi 200 seperti ini. Nah, atur letak animasi yang sesuai dengan kita inginkan. Kemudian setelah itu kita pilih background supaya lebih menarik. Nah, kita pilih background yang sudah disediakan oleh Scratch itu sendiri. Nah, karena animasinya adalah Valeria, aku akan pilih animasi terkait background ini yang sesuai dengan panggung, supaya kesannya itu kayak lagi di atas panggung gitu. Kita atur lagi ukurannya, sepertinya terlalu besar, kita rubah tadinya 200 jadi 170. Kemudian kita atur posisinya seperti ini. Nah, sepertinya sudah sesuai dan sudah sesuai dengan keinginan, maka kita biarkan. Ini adalah animasi dan background yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan pilih di menu kode, di mana menu kode ini untuk membuat sebuah program kita perlu sebuah kejadian. Jadi kode pertama yang kita gunakan adalah menu kode kejadian yang warna kuning ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih balok coding yang pertama, yaitu ketika kita klik bendera hijau. Nah, pindahkan balok coding ini ke blank tab yang ada di tengah seperti ini. Oke
Oke teman-teman, setelah kita memilih balok yang pertama, selanjutnya kita sudah bisa memasukkan perintah-perintah yang bisa menyebutkan bagaimana animasi kita akan bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, yang pertama, aku akan buat animasiku ini bisa menyapa penggunanya dengan memperkenalkan nama. Kita klik menu tampilan, kemudian pilih balok coding yang pertama ini, yang katakan hello, yang ada atur waktunya seperti ini. Kenapa aku pilih yang ini? Supaya kita bisa mengatur sendiri berapa lama percakapan atau sapaan dari animasinya. Kalau yang kedua juga bisa gunain, tapi yang kedua itu tidak ada atur waktunya mau berapa lama teksnya akan ditampilkan nanti. Nah, kemudian kita rubah di kolom hello-nya menjadi halo, namaku Atika. Jadi aku mau buat seolah-olah animasi ini namanya Atika gitu. Kemudian waktunya aku atur menjadi 3 detik seperti ini. Nah, kalau sudah, aku akan uji cobakan dengan klik bendera hijau yang ada di atas ini. Wow, teman-teman bisa lihat kan, animasinya sudah bisa menyapa. Artinya coding yang kita gunakan sudah benar. Untuk langkah selanjutnya, aku akan buat mungkin gerakan untuk animasi yang sudah aku tampilin biar animasinya itu bisa bergerak. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih menu gerakan, kemudian mungkin aku akan pilih balok coding yang pertama yaitu gerakan 10 langkah. Nah, kita akan terapkan di balok coding sebelumnya seperti ini. Kemudian jangan lupa uji coba ya teman-teman. Nah, tadi kita bisa menyaksikan bersama bahwa ternyata animasinya bergeser ke kanan sedikit ya teman-teman. Mungkin 10 langkah yang kita masukkan ke dalam perintah animasinya memang 10 langkahnya segitu. Nah, kita bisa rubah angkanya menjadi 20 langkah, 15 langkah, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan perintah lainnya seperti berputar dan lain-lain sebagainya mengikuti balok coding yang ada di sini. Selanjutnya, aku akan buat si animasinya ini bertanya kepada pengguna atau audiens dengan menggunakan menu kode sensor yang ini. Kemudian di menu kode sensor, aku akan pilih balok coding tanya yang ini. Dan aku rubah kalimatnya menjadi siapa namamu, supaya si animasinya itu seolah-olah menanyakan nama dari penggunanya. Kemudian setelah itu kita akan membuat bagaimana penggunanya bisa bertanya. Kita klik bendera hijau untuk uji coba seperti ini. Nah, akan ditampilkan bahwa animasinya namanya adalah Tika dan siapa namamu. Oke, ini adalah kolom untuk memasukkan nama dari pengguna yang nantinya menggunakan aplikasi Scratch ini. Misalkan aku masukin Maya, kemudian aku klik checklist ini. Nah, kita kan nggak tahu ya apakah animasinya itu mengetahui namaku adalah Maya. Maka kita akan membuat animasi dapat menampilkan nama dari nama pengguna yang sudah dimasukkan. Pertama-tama kita klik variabel. Karena kita sedang memberikan sebuah pertanyaan terkait nama, maka kita akan membuat sebuah variabel. Variabelnya adalah variabel nama. Klikkan nama, kemudian oke. Selanjutnya akan ditampilkan variabel nama di tampilan halaman. Nah, untuk membuat tampilan halamannya rapi, kita akan menghilangkan variabel ini dengan klik variabel, kemudian pilih hid. Maka gambar dari tampilan variabelnya akan menghilang. Tetapi jangan khawatir, di balok coding kita variabelnya masih ada dan masih bisa digunakan. Selanjutnya pilih atur variabel ke. Nah, ini sebenarnya atur variabel ke. Karena variabel kita hanya satu, otomatis variabel yang di tengah ini langsung berubah menjadi nama. Untuk memasukkan jawaban dari pengguna, kita bisa memilih menu kode yang sensor lagi, yang warna biru lagi, kemudian kita pilih yang jawaban. Nah, balok coding jawaban itu kita masukkan ke kolom ke seperti ini supaya jawaban dari audiensnya itu disimpan oleh komputer atau aplikasi Scratch. Selanjutnya, supaya si animasi itu bisa mengatakan kembali data yang sudah diterima oleh aplikasi Scratch melalui jawaban dari pengguna, maka kita bisa pilih tampilan lagi, klik katakan yang ada timernya yang pertama ini,
kita pilih balok coding ini kemudian diterapkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilannya digabung antara jawaban dari pengguna dan juga kata-kata yang akan diucapkan animasi. Menggunakan balok operator, kemudian pilih gabungkan apel dan banana. Pilih balok coding gabungkan apel dan banana, masukkan ke kolom yang pertama yang ini. Selanjutnya, jangan lupa kita rubah yang apple menjadi jadi nama kamu kemudian spasi. Seperti ini ya teman-teman. Yang banana ini kita akan pilih variabel, kemudian pilih balok variabel nama, kita pilih dan masukkan ke kolom banana seperti berikut ini. Jangan lupa atur waktunya menjadi 4 second ya teman-teman, supaya tidak terlalu cepat seperti ini. Kemudian kita klik bendera hijau untuk melakukan uji coba. Nah, kurang lebih project yang sudah selesai kita buat tampilannya seperti ini. Kita tinggal mengikuti perintahnya, masukkan nama misalkan Maya, maka animasi akan menjelaskan bahwa jadi nama kamu Maya, seperti itu. Jangan lupa setelah membuat project seperti ini, kita bisa menyimpan project yang telah kita buat seperti ini. Setelah menyimpan, selanjutnya kita klik bagikan, tombol bagikan yang warna orange ini, kita klik. Nah, maka akan ditampilkan halaman bagikan project seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah, di sini ada tautan. Nah, kita bisa salin tautan ini dan nanti link yang kita salin ini bisa dibagikan ke sosial media kalian seperti WhatsApp, Facebook, Inbox, Instagram dan lain-lain sebagainya, dan bagikan kepada user yang kalian inginkan. Misalkan aku uji coba dulu ke Google dulu terkait dengan link yang tadi aku telah salinkan seperti ini. Kemudian Google akan memproses dan langsung masuk ke halaman project yang sudah jadi kita buat sebelumnya. Kira-kira halaman projectnya akan seperti ini. Jadi penggunanya nanti tinggal klik bendera hijau, kemudian akan berjalan projectnya. Halo, namaku Atika, siapa namamu? Pengguna bisa memasukkan nama apapun di dalam project ini, kemudian klik OK, maka animasinya langsung akan menyimpulkan nama pengguna yang dimasukkan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian informasi yang bisa aku bagikan ke kamu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa sering-sering kunjungi akun channel aku ya, supaya kalian mengetahui informasi menarik untuk kalian. Wassalamualaikum.